Penggunaan jalan tol tentu sudah tidak asing lagi untuk para pengendara mobil. Jalan tol populer dikenal untuk dapat menghubungkan jarak antar kota agar lebih cepat dan nyaman ditempuh kendaraan roda 4. Namun, sekarang tidak sedikit jalan tol dalam kota yang dibuat dengan jarak pendek untuk memperlancar arus lalu lintas. Jalan tol merupakan jalur kendaraan roda 4 yang merupakan singkatan dari text on location. Ya, karena itulah akan dikenakan tarif saat melalui beberapa pemberhentian di jalan tol. Tarif yang dikenakan saat melalui jalan tol juga berbeda-beda sesuai dengan panjang jalurnya. Di negara lain, jalan bebas hambatan yang fungsinya seperti jalan tol di Indonesia dikenal dengan freeway, highway, dan expressway. Nah, jika kita bicara tentang sejarah jalan tol di Indonesia, pada tahun 1973, pemerintah Indonesia menerima dana pinjaman luar negeri yang diserahkan pada PT Jasa Marga sebagai penyertaan modal anggaran jalan tol Jakarta Bogor Ciawi yang disingkat dengan Jagorawi. Sejarah jalan tol pertama di Indonesia ditandai oleh peresmian jalan tol Jagorawi dilakukan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 9 Maret 1978. Nah, jika kita bergeser pada Kepulauan Kalimantan, salah satu jalan tol yang akan dibangun di Pulau Kalimantan adalah Jalan Tol Banjarbaru Tanah Bumbu. Jalan tol di Kalimantan merupakan salah satu bukti sejarah pembangunan pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Nah, pembangunan jalan tol ruas kota Banjarbaru Kabupaten Tanah Bumbu sepanjang 160 km. Terkait wacana pembangunan jalan tol ini sudah disambut dengan baik sejak zaman pemerintahan Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming pada tahun 2016. Dalam situs berita Skyscraper City dimuat berita yang sudah terbit pada tahun 2016 dengan judul Mardani siap fasilitasi tol Batu Licin. Bupati Tanah Bumbu Mardani Haji Maming menyambut baik rencana pembangunan jalan tol Banjarbaru Batu Licin yang digagas Pemprov Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu siap memfasilitasi semua kebutuhan yang diperlukan agar pembangunan jalan tol tersebut bisa segera direalisasikan. Pembangunan jalan tol ini akhirnya masuk dalam rencana kerja tahun 2018 Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan dalam program pengembangan jaringan jalan untuk mengantisipasi meningkatnya arus lalu lintas. Renja 2018 Dinas PUPR merupakan penjabaran dan tindak lanjut dari Rencana Strategis atau Renstra dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Pembangunan jalan tol ini juga merupakan bagian dari pengembangan kawasan industri Batu Licin. Tol ini akan menghemat waktu tempuh dari 5 jam menjadi 2 jam dibandingkan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Tentu dengan adanya jalan ini akan memberikan efisiensi terhadap penggunaan waktu, di mana mampu memangkas 50% waktu yang digunakan jika kita menggunakan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan. Cukup banyak anggaran yang dikeluarkan untuk pembangunan jalan ini. Dilansir dari media Indonesia, estimasi biaya keseluruhan jalan tol ini mencapai 14,3 triliun untuk pembebasan tanah sebesar 240 miliar dan badan jalan sekitar 4,85 triliun. Sebelumnya, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan mendesak perlu adanya kajian menyeluruh terkait pembangunan ruas jalan tol ini. Menurut catatan Walhi Kalimantan Selatan, berdasarkan analisis peta hasil studi kelayakan, sedikitnya ada 25 km dari total panjang 164,5 km jalan yang dibangun masuk kawasan hutan lindung. Selain itu, tercatat 47 km merambah kawasan hutan produksi, 20 km berada dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, dan sisanya 5 km berstatus hutan produksi terbatas. Dari hasil studi kelayakan ini dapat kita lihat bahwa proyek jalan ini akan mengorbankan kawasan hutan lindung.
Hingga saat ini pembangunan jalan tol Banjarbaru sudah hampir rampung, namun belum beroperasi. Nah, untuk warga Kalsel harap batanang dulu.